komponen penting yang mana dikatakan kalau anamnesisnya baik, bisa 80% kita bisa menegakkan diagnosis pasien, walaupun belum pemeriksaan fisik, walaupun belum pemeriksaan penunjang. Ya, kalau anamnesisnya baik. Ya, prinsip anamnesis atau teknik anamnesis sama seperti pada mau penyakit-penyakit apapun yang lainnya, mau penyakit jantung, paru gitu ya. Intinya kita mencoba menggali ya keluhan utama pasien, lalu keluhan-keluhan tambahannya apa saja ya. Adakah riwayat penyakit, riwayat perjalanan penyakit yang ini gitu ya, bagaimana ceritanya penyakitnya ini, lalu adakah riwayat penyakit-penyakit dahulu yang pernah dialami pasien yang mungkin saja ada kaitannya dengan yang dia alami sekarang, terus apa saja faktor risikonya gitu ya, adakah riwayat penyakit dalam keluarga, sampai nanti kita kira-kira menyimpulkan, ya menyimpulkan ini arah diagnosisnya kemana. Sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan fisik dan meminta pemeriksaan penunjang itu terarah, ya bukan ngacau-ngacau. Ya, jadi kalau anamnesis itu kita berusaha menggali, ngorek-ngorek gitu ya, ngorek-ngorek kemungkinan ini dia berdasarkan hanya dia mungkin cuma bilang saya lemes dok. Nah dari lemes itu kita mikir lemesnya kenapa ya, sakit apa yang menyebabkan, seperti interogasi tapi bukan seperti bukan dengan teknik interogasi yang seperti menekan pasien, tapi kita membiarkan mencoba menggali informasi dengan cara yang baik gitu ya, lega artis, pasien bercerita tanpa perlu tidak diintimidasi, tidak pula berlama-lama membiarkan pasien bercerita karena habis juga waktu kita gitu ya. Nah, jadi kalau khususnya kalau pada pasien kasus-kasus infeksi gitu ya, sangat penting waktu timbulnya gejala ya. H1-nya. Jadi misal kalau kayak demam, H1 demamnya dari hari apa sih? Pertama kali demamnya tuh apa sih kayak gitu ya. Itu yang perlu ditanyakan ya. Lalu faktor-faktor risiko terjadinya infeksi tersebut ya, karena bisa menunjukkan etiologi yang spesifik. Misalnya orang yang ada riwayat orang orang ada penyakit HIV gitu ya. Kalau HIV jadi kita mesti berpikir faktor risikonya dia misalnya ada hubungan seks bebas atau pengguna narkoba suntik. Nah, itu faktor risikonya. Jadi kita berpikir dia besar kemungkinan nih pasti terinfeksi. Nah, lalu kita mesti menentukan ini penyakitnya akut, kronik kah, kayak gitu ya, ataupun yang infeksi yang lama ya. Akut itu biasanya batasannya 7 hari ya, 7 hari atau kadang pun subakutnya sampai 14 hari. Kalau kronis biasanya di atas 14 hari. Ya, ada 14 hari ya. Nah, kalau pada penyakit infeksi ataupun imunologi, seringnya gejala yang paling sering timbul adalah demam. Ya, demam. Nanti kalau pada saat demam mesti ditanyakan kapan pertama demam, sudah berapa lama demamnya, tipe demamnya bagaimana. Ya, tipe demam ini apakah demamnya tiap hari panas tinggi terus gitu ya, atau panas pagi nanti siang dia turun, nanti malam dia naik lagi, nanti ada turunnya lagi gitu ya, atau turun tapi turunnya nggak sampai normal ya, cuman yang turun-turun sedikit cuman 1 derajat gitu ya, tapi relatif masih demam gitu ya. Nah itu perlu ditanyakan pola demam. Terus adakah riwayat bepergian atau traveling, karena namanya infeksi di suatu daerah yang endemis bukan tidak belum tentu infeksinya endemis juga di daerah yang lain. Misalnya nih malaria gitu ya. Malaria kalau di daerah Indonesia Timur khususnya Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku gitu ya, itu sangat endemis malaria ya, udah kayak makanan sehari-hari gitu ya malaria itu. Tapi kalau di Indonesia kita bagian barat gitu ya, di Sumatera ini gitu, malaria tidak endemis ya. Jadi kalau ada orang demam kita nggak curiga malaria dulu, tapi kalau di Papua kalau ada orang demam dia curiganya malaria dulu. Nah kita perlu tanya kalau emang dia ada riwayat bepergian dari daerah endemis, misalnya ini dia polisi nih baru habis ditugaskan ke Papua, selesai ini pulang ke Palembang lagi gitu ya. Nah itu yang kita curiga dia ada mungkin terinfeksi malaria ya.
Nah, kalau untuk kasus kelainan imunologis, karena dia biasanya kalaupun demam dia lebih lama waktunya, sampai 1 bulanan lebih. Ya, 1 bulanan lebih, perlu ditanyakan adakah riwayat demam yang hilang timbul. Jadi demam turun, suhunya normal, 2 hari 3 hari nanti ngulang lagi demam lagi, nanti sembuh lagi, ngulang lagi gitu ya, itu demam hilang timbul. Adakah rambut rontok, adakah sariawan di mulut, adakah keluhan nyeri sendi, begitu ya, itu perlu ditanyakan kalau kasus imunologis. Nah, langkah-langkahnya nanti kalau adik-adik praktik melakukan anamnesis seperti biasa, salam, perkenalan diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak, saya Dr. Ahmad Ganang, yang bertugas di yang bertugas hari ini. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Kita tanya identitas gitu ya, umur berapa, alamatnya di mana, misalnya kayak gitu. Lalu kita bilang, Pak, saya mau melakukan tanya jawab, menanyakan terkait gejala penyakit yang Bapak alami saat ini gitu ya. Apakah Bapak bersedia? Minta izin gitu ya gitu. Nanti kalau bilang, oh ya boleh dok, ya dok. Nah, baru kita mulai. Ini kenapa Pak? Keluhannya apa Pak? Sehingga Bapak datang berobat gitu ya. Atau kadang kalau sakitnya apa Pak yang dirasakan, keluhan Bapak yang dirasakan sehingga Bapak datang berobat kepada saya atau kepada kami di sini gitu ya. Kalau sudah ada keluhan utama apa, misalnya demam, tadi tanyakan sejak kapan demamnya, sudah berapa lama, apakah demamnya turun naik, apa setiap hari, atau pagi saja demam, malam tidak demam, atau malamnya demam, tidak demam. Lalu apakah ada keluhan tambahan, selain demam, apakah ada menggigil, ada berkeringat, apa ada sakit kepala, ada sakit sendi, sakit tulang gitu ya, sakit otot, atau ada mual, tidak nafsu makan, nyeri ulu hati, atau kalau imunologi ada rambut-rambut rontok, sariawan-sariawan di mulut, seperti itu gitu ya, kita tanyakan. Nah, semuanya keluhan-keluhan tambahan atau apa yang dirasakan pasien. Kalau memang ada yang kita belum tanya, boleh tanya, apalagi nih Pak yang Bapak rasakan yang mungkin belum sempat saya tanyakan, kayak gitu kan. Nanti pasien cerita, oh dok saya kencingnya juga sakit, atau misalnya BAB saya mencret, atau apa gitu ya. Nah itu kita mintakan pada pasien ya. Lalu tadi riwayat penyakit sekarang, jadi cerita perjalanan penyakit ini bagaimana, lalu tanyakan riwayat penyakit dahulu. Pak, sebelum sekarang ini dulu pernah juga nggak Pak sakit seperti ini? Itu ya pertama. Lalu setelah itu, oh nggak pernah dok, ini baru pertama kali. Oke, selain penyakit ini Bapak adakah penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya? Pernah dikatakan darah tinggi, dikatakan kencing manis, dikatakan sakit jantung, atau apapun lah, atau pernah dirawat di rumah sakit gitu ya, pernah dioperasi. Nah itu perlu kita tanyakan, kita kumpulkan datanya. Lalu berikutnya baru menanyakan faktor risiko. Biasanya kan setelah kita anamnesis tadi keluhan utama, tambahan, penyakit sekarang, penyakit dahulu, udah ada terarah nih. Kayaknya ini arah-arah pasien HIV deh ya, kayak gitu ya.